Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika banan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ihdi qawmana wa jiranana wa ahlana wa talamidana wa dhurriyyatana wa jiranana wa umara'ana wa sultanana wa ra'iyyatana wa man ra'ana wa man sami'a kalamana bihudaka hatta taba'una fi aqidati ahli sunnati wal jamaah وجلسونا استقامة ومحبة في مجلسنا أحباب الرسول والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan segenap para habaib, para kiai, para guru sekalian, Ketua DKM Masjid As-Salam yang saya cintai, Bapak Lurah, dan segenap pengurus lingkungan yang alhamdulillah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan rahmatnya kepada mereka semua. Anak-anakku yang kucintai, dalam segala hal ibadah itu perlu keikhlasan juga ilmu agar diterima segala ibadah kita dan benar sesuai dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk mencari ilmu. Tapi kini masih banyak manusia yang lebih memperhatikan thalabud duit daripada thalabul ilmi. Sehingga hadits yang selalu dihafalkannya adalah thalabud duit fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita thalabul ilmi? Karena dengan ilmu kita tahu batasan-batasan, aturan-aturan suatu ibadah. Mohon maaf saya berdiri ya. Kita akan mengetahui apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu sudah ditentukan aturannya. Ada yang sudah ditentukan. Ada juga ibadah yang bebas, tidak ditentukan aturannya. Tapi pada dasarnya banyak sekali ibadah yang ditentukan aturannya, terutama ibadah-ibadah mahdhah. Sehingga dalam ibadah seperti ini ada syarat, ada rukun, ada pembatalan. Kalau kita tidak mengetahui itu, mungkin kita akan menerobos terhadap batasan-batasannya. Kita pun mungkin tidak mencukupi terhadap syarat sahnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita thalabul ilmi. Sehingga di dalam kitab Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmunya, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang beramal tanpa dia mau mempelajari bagaimana syarat-syaratnya dari amal itu sendiri, maka niscaya mungkin dia akan
mengurangi dari kesahannya, ya, dari syarat sahnya ibadah itu sendiri. Tapi tidak hanya thalabul ilmi saja, karena thalabul ilmi itu pun perlu tujuan yang baik. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, man talabal ilma liyujariyal ulama, siapa orang yang mencari ilmu dengan tujuan untuk melampaui para ulama, ingin lebih hebat dari para ulama, auliyumariyas sufaha, atau tujuannya untuk membodohi orang-orang awam. Orang awam tidak ngerti mana ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah yang tidak. Kemudian ternyata kita belajar untuk membodohi umat. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang sunnah dianggap syirik, maka berarti ini termasuk orang yang mencari ilmu tujuannya untuk membodohi umat, membodohi orang-orang awam. Ataupun tujuannya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, untuk agar pribadinya dibicarakan kehebatannya oleh orang lain, agar menjadi perbincangan, orang ini alim, orang ini banyak ilmunya. Tujuan thalabul ilmi yang seperti ini, adkhalahullahu an-nar, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi walaupun setiap hari kita thalabul ilmi, tapi tujuannya untuk membenarkan terhadap pendustaan agama, maka orang seperti ini akan masuk ke dalam neraka. Mencari ilmu, ngaji, tapi tujuannya untuk memperkuat tuduhan bid'ahnya, untuk memperkuat tuduhan syiriknya, maka orang seperti ini sudah dipersiapkan neraka baginya. Mungkin pada saat seperti tadi, ketika kita merasa nikmatnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmatnya berzikir, nikmatnya bersolawat, sampai kita tidak terasa, atau mungkin ada yang terasa, kita melakukan gerakan-gerakan ringan-ringan seperti itu. Banyak mungkin di antara mereka yang ngajinya tujuannya untuk nyombongin diri, mungkin mereka akan menuduh kita berbuat yang lagun, berbuat yang berlebihan, ataupun berbuat sesuatu yang tidak ada dari Rasulullah SAW. Mereka akan mengira seperti itu, yang padahal itu semua sudah ada di dalam kitab Fathul Bari. Di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari, juz ketiga, tentang gerakan-gerakan ringan yang bahkan dilakukan bukan di luar masjid, tapi fi Masjidin Nabi, di dalam Masjid Nabawi pada masa hidupnya Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor Al-Habasyah, orang-orang warga Ethiopia, orang-orang Habasyi. Annal Habasyata yal'abuna fil masjid. Orang-orang Habasyi mereka melakukan beberapa permainan, yang disebut permainan di sini dijelaskan pada hadis sebelumnya. Mereka menggunakan tombak bidaroki wal hiram, tombak pendek dan juga perisai, yang kemudian sebagiannya lagi yadribuna bidufi, sebagiannya mereka ada yang menabuh rebana, sebagiannya lagi mereka bersyair, yang kalimat syairnya Muhammadun Abdun Solihun, Muhammadun Abdun Solihun, dilakukan di dalam Masjidin Nabi pada masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Rasul memanggil istrinya, ya Umairah. Lapan ya Umairah, yang paling sahih hanya tentang riwayat melihat orang Habasyi di Masjid Nabawi. Sebentar. Rasul kemudian berkata, ya Umairah, atuhibbina an tanzuri ilaihim, apakah engkau senang melihat mereka? Maka kata Sayyidah Aisyah, qultu na'am, aku menjawab ya Rasulullah. Maka aku tempelkan daguku pada pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku peluk Rasul dari belakang. Kemudian Rasulullah menyelimuti wajahku dengan selendang yang tipis, sehingga aku tidak dijadikan sebagai bahan
penglihatan orang banyak, tapi aku mampu melihat orang-orang Habasyi yang sedang melakukan gerakan-gerakan kecil dengan menggunakan tombak dan perisainya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau di dalam Masjid Nabawi saja boleh seperti itu, apalagi di luar. Untuk apa? Ada satu tujuan. Satu tujuan di antaranya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Orang-orang Habasyi itu berbahagia sekali ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tempatkan di Madinah. Karena menurut orang Madinah, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah itu lebih mulia daripada hari Id, lebih bahagia bagi mereka, lebih berharga bagi mereka dibandingkan hari Id. Dan itu mereka lakukan bukan hanya pada saat ketika baginda Rasul datang sampai ke Madinah saja, tapi mereka beberapa kali melakukan itu di Masjid Nabawi. Mereka memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersolawat sambil mereka melakukan gerakan, karena kata Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu bahwa dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka, juga dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu semua hendaknya mereka berbahagia. Kebahagiaan yang masih dalam konteks kebolehan tidak masalah, mubah, ya, asalkan jangan joget ska aja, begitu kan? Tapi guru-guru kita memberikan pengajaran, tak ada simbol-simbol tertentu ataupun ada makna-makna tertentu dalam beberapa gerakan tertentu. Contoh seperti meraih rahmat Allah, kemudian kita genggam. Setelah menggenggamnya kemudian kita tebarkan ke seluruh bumi. Karena apa? Rahmat Allah ini merupakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurun ala nur, nurun fawqa nur. Kita tebarkan ke seluruh bumi. Seperti itu. Di makhluk yang ada di bumi, mereka merasakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak sekali riwayat-riwayat yang sahih dan hasan, isnaduhu jayyidun, sanad-sanadnya bagus, di mana kita disunnahkan mengangkat kedua tangan pada saat berdoa. Kalau Ahlus Sunnah ini akidahnya, disunnahkan mengangkat tangan ketika berdoa. Lantas apakah ketika berdoa seperti ini kita mengangkat tangan berisyarah dengan tangan kita Allah ada di atas langit? Tidak. Kalau ada yang menyatakan Allah ada di atas langit, bagaimana dengan suatu ayat nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat kepada hambaku dibandingkan dengan urat kerongkongannya. Berarti Allah ada di mana? Apa ada di dalam tubuh? Kenapa kita berdoa ini? Kenapa Rasulullah mengajarkan doa mengangkat kedua tangan ke atas? Mengapa? Karena pada dasarnya langit merupakan kiblatnya doa. Langit merupakan kiblatnya doa. Di Allah ada di langit bukan, ya, bukan berarti Allah ada di langit, tapi langit itu merupakan kiblatnya doa. Oleh karenanya disunahkan mengangkat kedua tangan ke langit. Maka begitu pula yang namanya berdoa boleh qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir doa boleh dalam keadaan qiyaman, berdiri, ya kan? Wa qu'udan, sambil duduk, wa ala junubihim, boleh juga dalam keadaan sambil tiduran miring. Kita kalau mau tidur doa sambil zikir, sambil kelelengan menjelang tidur. Itu sering saya lakukan karena Rasul pun mengajarkan demikian kepada putrinya. Wahai Fatimah, ketika kau sudah rebahkan dirimu di tempat tidurmu, ketika kau hendak tidur tapi kau sudah rebahkan tubuhmu di tempat tidurmu, maka jangan kau tertidur terlebih dahulu sebelum kau melakukan beberapa amaliyah, sebelum kau melakukan haji dan umrah dengan sempurna, sebelum engkau membaca Al-Quran 1 kali khataman, sebelum engkau berziarah ke seluruh para nabi dan rasul, sebelum engkau bersedekah kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dan bersilaturahim kepada mereka. Akhirnya Sayyidah Fatimah bertanya, wahai ayahku,
Bagaimana mungkin ketika aku hendak tidur aku bisa mengamalkan amaliyah-amaliyah itu? Sedangkan itu perlu waktu yang lama. Ya, haji dan umrah bagaimana? Kemudian aku harus berziarah ke seluruh nabi dan rasul bagaimana? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapkan olehmu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Maka itu fadilahnya sama dengan fadilah haji dan umrah. Masya Allah. Fadilah ya, bukan berarti haji dan umrah ini dikalahkan oleh kalimat ini, bukan. Tapi fadilahnya begitu akan didapatkan. Intisarinya, nilai-nilainya, rahasia-rahasia dari haji dan umrah akan didapatkan oleh orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Tuh, Masya Allah. Karena apa? Coba kalau kita mau kupas, subhanallah, ketika haji dan umrah kita harus melakukan ihram. Ketika ihram kita hanya dibalut dengan pakaian yang suci bersih putih disunahkannya, ya. Kemudian kita memasrahkan diri, tidak boleh menggunakan parfum, pokoknya sebau keteknya kajen. Gak apa-apa. Yang keteknya bau, ya sebau-baunya, lakukan ihram, tapi sebelumnya sunnah mandi. Begitu. Maka pada saat itu tujuannya apa? Kita ingin menyucikan diri. Sedangkan orang yang menyucikan diri dengan ihram haji dan umrah tidak akan mampu melampaui kesuciannya Allah yang kita ucapkan dengan kalimat subhanallah. Jadi maksudnya ketika kita ingin mendapatkan fadilah haji dan umrah dengan kalimat subhanallah, maka seyogianya kita jangan sombong. Bagi orang yang haji dan umrah pun, kalau kita suatu saat kita melakukan ibadah haji dan umrah, jangan sombong, jangan merasa gue lah udah hajian, gue masih banyak dosa, gue emang udah habis dosanya. Tidak boleh seperti demikian, karena pada dasarnya yang menyucikan diri kita adalah Allah, dan tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa melampaui kesuciannya Allah Ta'ala. Begitu maksudnya. Oh ya, kalau dicabari panjang benar. Ini sampai jam 2 kurang atau jam 2 lebih bisa ini. Ya, jam 22 maksudnya. 2 lebih 2 mengingat. Walhamdulillah. Kemudian ketika kita melaksanakan haji dan umrah, tentunya kita harus mampu mempunyai ongkosnya, pembiayaannya, mampu menyiapkan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan juga, mampu menyiapkan bekal sepulangnya dari ibadah haji dan umrah. Kemudian juga ketika orang melakukan ibadah haji dan umrah, itu tentu merupakan nikmat yang besar. Otomatis manusia yang mendapatkan nikmat yang besar dianjurkan untuk memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Maka diwakili rasa syukur itu dengan kalimat walhamdulillah. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya sebagai makhluk, maka tentu ia akan menyatakan adanya Khaliq. Seseorang yang menyatakan dirinya adalah sebagai seorang hamba, tentu tidak pantas ia bersombong diri menggunakan pakaian sang Khaliq. Karena al-kibru, kesombongan itu hanya pantas bagi Allah Ta'ala sang Khaliq, tidak pantas bagi kita. Ketika kita hendak tidur, kemudian tujuannya untuk menguatkan diri kita, apakah ya kekuatan itu dari tidur? Ternyata banyak orang yang tidak tidur tapi masih kuat. Apakah kemudian ketika kita hendak tidur ini, kita akan mempersiapkan diri untuk menghadap kepada sang Khaliq, kalau tiba-tiba ternyata pada saat tidur itu dicabut nyawanya? Karena tidur itu adalah saudaranya kematian. Apakah lantas kita tidak berkeinginan kalau akhir dari kalimat kita di penghujung umur kita itu adalah kalimat la ilaha illallah? Apakah kita tidak mau? Sedangkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, atau man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah.
Siapa yang akhir kalimatnya dalam kehidupannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka pada dasarnya ketika kita haji dan umrah pun satu tujuan kita, pengakuan kepada Sang Khalik. Pengakuan kepada Sang Khalik ditunjukkan ketika kita sholat dari berbagai negara, dari berbagai tempat pun. Satu jihad yang menjadi tujuan kita, yang menjadi kiblat kita adalah Ka'batullah, yang menunjukkan kepada umat bahwa tujuan kita adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh ketundukan kita menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, yang padahal Ka'bah itu adalah batu, tapi esensinya bukanlah perintah Allah agar kita menyembah batu, bukan, akan tetapi esensinya adalah agar kita tawadhu, merundukkan diri kepada Allah dan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulu kiblat pernah dipindahkan ke Baitul Maqdis. Dulu juga kiblatnya adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam pernah menjadi kiblat, sehingga seluruh makhluk Allah diwajibkan sujud kepada Nabi Adam, kecuali ternyata yang tidak mau adalah iblis. Maka pada dasarnya ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum tidur, pada dasarnya adalah pemasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan pada saat nanti, pada saat tidur, kita akan dicabut nyawanya. Wallahu akbar. Seringkali ketika kita datang pertama kali, terlebih bagi orang yang pertama kali melakukan ibadah haji dan umrah, ketika menyaksikan Masjidil Haram, kemudian bangunan Ka'bah, melihat Masjid Nabawi, Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar, dia akan mengagumi keindahan ciptaan Allah Ta'ala. Dia akan mengagumi keindahan Baitullah. Dia akan mengagumi keindahan masjidnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu dia akan memahami bahwa seluruh yang kita lihat, seluruh yang kita hirup, seluruh yang kita makan, ini merupakan bukti akbarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, begitu. Kemudian sebelum tidur ngapain lagi? Ziarah ke seluruh para nabi dan rasul. Bagaimana ini wahai ayahku? Maka kata Rasul, bersolawatlah engkau kepadaku dan kepada seluruh para nabi dan rasul sebelumku, maka engkau akan mendapatkan fadilah sama saja engkau dengan berziarah kepada seluruh para nabi dan rasul. Masya Allah. Lantas bagaimana mungkin saya bisa bersilaturahim kepada seluruh kaum muslimin dan bersedekah kepada mereka semua? Itu perlu waktu. Maka kata Rasul, ucapkanlah istighfar, kau mintakan ampunan untuk mereka kaum muslimin wal muslimat yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Tuh, Allah mengajarkan demikian. Ya. Oleh karenanya, pada saat kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh kita sambil berdiri, boleh kita sambil duduk, boleh kita sambil gelelengan. Mau tidur, sudah gelelengan di tempat tidur. Bahkan sahabat Abu Hurairah di dalam kitab Hilyatul Awliya karya Imam Abu Nuaim diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, kalau sudah rebahan di tempat tidurnya, beliau akan memegang seutas tali yang diikat-ikat sebanyak 2 bundelan. Ya, di dalam riwayat yang lain 1000 bundelan. Ia akan berzikir kepada Allah sebanyak 4000 kali yang ia tandai, yang ia hitung menggunakan seutas tali yang diikat-ikat. Dengan ikatan, dengan bundelan-bundelan itu, dia akan menghitung zikirnya sebanyak 4000 setiap kali sahabat Abu Hurairah hendak tidur. Diriwayatkan di dalam Hilyatul Awliya karya Imam Abu Nuaim, bukan Abu Gosok. Kalau Abu Gosok gak ada, dihilangin pasti. Kalau riwayat Abu ya, Abu Din, ya, Abu Pur, begitu. Pokoknya kalau yang mereka nggak mau menerima riwayat-riwayat seperti ini. Karena apa? Sudah bilang bid'ah, sudah kadung bilang nggak ada pada masa Rasul atau pada sahabat. Sampai-sampai saya juga punya buku-buku mereka, buku-buku orang Salafi Wahabi. Saya punya nih, sengaja supaya apa? Untuk bukti valid. Ini diberikan cuma-cuma oleh mereka, ya, dibagikan cuma-cuma. Anaknya gede, dari Arab Saudi mempersiapkan 1.600 triliun untuk
ya, menghabiskan Indonesia 1.600 triliun. Kemarin Anas aliansi anti Syiah dan sebagainya mengatasnamakan anti Syiah, tapi tujuannya juga ternyata memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak sesuai dengan mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbeda ajaran dengan mereka. Ya, 50 miliar turun tuh buat Anas per termin. Awas hati-hati. Ya. Di sini ada sebuah buku namanya Laukana Khairon Lasabaquna Ilaihi. Andaikan memang itu hal yang baik, amaliyah itu amaliyah yang baik, pasti para sahabat lebih dulu mengamalkannya. Menurut mereka, berzikir menggunakan media seperti subhah, tasbih seperti ini, itu adalah bid'ah menurut mereka. Karena para sahabat pun tidak menggunakannya, Rasul tidak menggunakannya katanya. Padahal jelas pada masa Rasul, istri Rasul sendiri menghitung zikir dengan menggunakan kerikil ataupun biji kurma sebanyak 4.000. Rasulullah tidak melarangnya, cuma Rasulullah memberikan pengajaran, apakah kau mau sesuatu yang lebih ringan tapi berbobot berat pahalanya? Diajarkan subhanallah ala kulli makhluqati, seperti itu. Subhanallah sebanyak hitungan makhluknya Allah Ta'ala. Maka kalau kita berzikir seperti itu, sama dengan kita berzikir, satu kali berzikir sama dengan mendapatkan pahala telah berzikir sebanyak bilangan makhluknya Allah Ta'ala. Subhanallah sebanyak makhluknya Allah, walhamdulillah sebanyak makhluknya Allah, Allahu Akbar sebanyak makhluknya Allah. Boleh. Ya. Kalau ada yang bilang tak boleh pakai red, gaplok baik. Tuh manting ngomong gak boleh, kosno heeh bisa. Ya, ngaji heula baik. Ini gak boleh, speaker boleh, kan aneh. Ya. Kemudian, jadi boleh sambil berdiri, sambil duduk, sambil tiduran. Sahabat Abu Hurairah pun sambil tiduran, menjelang tidurnya beliau berzikir dulu sebanyak 4.000. Kitabnya apa tadi riwayatnya? Di dalam kitab Hilyatul Aulia karya Imam Abu Nu'aim. Begitu. Berapa jilid? Enteuing teu nyaho. Nah, kemudian kita kembali kepada tujuan thalabul ilmi. Jangan pula ingin dijadikan sebagai bahan perbincangan bahwa kita ini orang hebat. Jangan ingin dijadikan sebagai bahan supaya orang nanti itu membicarakan tentang kehebatan kita, kepintaran kita. Kalau tujuan thalabul ilminya agar kita bisa ujub nantinya berbangga diri lebih hebat daripada orang lain dan merasa senang dengan cerita-cerita orang lain yang menceritakan kehebatan kita, maka orang yang seperti ini walaupun ilmunya banyak, maka Allah telah mempersiapkan neraka baginya. Kemudian selain ilmu, syarat untuk diterimanya amal adalah ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali ya mabtughiya wajhu." Allah tidak akan menerima amal seorang hamba bukan tujuan selama bukan tujuan karena Allah Ta'ala. Ya. Kalau tujuan ibadahnya bukan karena Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan menerima ibadahnya. Apapun itu. Contoh sholat. Contoh sholat tujuannya adalah untuk mendapatkan sanjungan dari orang lain. Sholat tujuannya untuk mendapatkan sanjungan orang lain, supaya dianggap sebagai ahli ibadah. Sholat tujuannya ingin mendapatkan stempel ahli surga di jidatnya. Kalau sholat yang seperti ini sampai-sampai mampu merendahkan orang lain, seolah-olah orang lain mah ahli neraka semua, yang ahli surga cuma saya. Nyampe sendiri di surga, nggak ada temannya, nggak rame. Ya, kita di neraka bisa main catur, begitu, nggak rame, nggak bisa ngudut lagi. Yang ngudut sabar, belum waktunya. Ini bagian kereta kasihan nih, ngumpet-ngumpet juga nggak boleh sekarang katanya waktu ngaji sebelum selesai ngajinya. Tahan dulu, ya, tahan dulu, kempot loh. Apakah benar
Bila jidat gosong itu tandanya ahli sujud? Apakah benar bila ada setempel di kening itu berarti dia itu adalah orang yang ahli surga? Ternyata hal ini sudah ada kejadiannya pada masa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada seorang pria rajulun ila bin Umar, datang seorang pria kepada sahabat Abdullah bin Umar, faqalam alaihi, kemudian dia mengucapkan salam kepada sahabat Abdullah bin Umar. Qala man anta, kemudian sahabat Abdullah bin Umar bertanya, sapa sira? Begitu sahabat Abdullah bin Umar pernah pesantren di Tebu Ireng soalnya. Sapa sira? Maka kemudian orang itu menjawab, ana hadinuka fulanun, aku adalah anak asuhmu. Aku ini anak asuhmu, ayah. Begitu. Akan tetapi kenapa sahabat Abdullah bin Abbas bin Umar itu tidak mengenalnya atau pura-pura tidak mengenalnya? Siapa kamu? Maksudnya ini sedang memberi teguran. Ya, ada satu hal yang tidak disukai oleh bapak angkat. Ada satu hal yang tidak disukai oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Siapa kamu? Padahal tahu itu anak angkatnya yang datang. Wa ra'a baina 'ainaihi sajdatan sauda. Beliau mengucapkan itu sambil melihat karena ada tanda hitam di antara dua matanya, di antara dua alisnya. Di sini, di keningnya, di jidatnya bagian tengah ada tanda hitam, mehong. Tahu mehong? Mehong? Yang kalau kita cemong, mehong, tahu cemong? Nah, begitu. Cemong, ada cemongnya di sini. Kayak kucing saya si cemong. Cakep, kalau ada cemong itu cakep. Kayak kucing saya ada cemongnya cakep. Ya. Pokoknya maka kemudian sahabat Abdullah bin Umar bertanya, ma hadzal atharu baina 'ainaika? Ini tanda apa yang ada di antara kedua matamu? Yang ada di keningmu ini tanda apa sebetulnya? Faqad sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman. Kau kan tahu apa ini menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hidupnya. Apa ini pernah ikut hidup? Ya, iya pernah ikut hidup. Pernah menemani sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, juga sahabat Utsman. Apa ini tahu bagaimana kehidupan beliau? Fahal tarohauna min syai'in, yang mereka itu ternyata sujudnya luar biasa berpuluh-puluh tahun. Apakah engkau pernah melihat? Apakah engkau pernah menyaksikan adanya tanda hitam di kening Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kening sahabat Abu Bakar, di kening sahabat Umar, di kening sahabat Utsman? Apa sendiri coba? Deleh usia. Deleh usia. Deleh. Kupanon siap. Ayat ke abang ke 10 tahun sujud, ayat ke tanda hidung cemong. Allah. Sia karek sabulan, itulah kurang lebih ya kalau bahasa Sanskertanya begitu. Sia karek sabulan nyaon-naon aing mah sahabat Rasul. Lah sia kakak budak kamari kacangan kene karek sabulan mendalami tauhid. Eta di stempel, nah, di stempel usaha eta tarang, jidatnya di stempel sama siapa? Begitu. Tanda ini tanda sujud gak? Boro-boro itu menandakan otakmu sudah bergolak, kepanasan. Karena apa? Melihat yang baca maulid, mendengar sholawatan, apalagi ada gerakan seperti tadi, wah panas itu otaknya. Udah pasti ciah, pasti begitu. Ya. Otaknya udah panas, kebakar. Jadi yang kebakar bukan cuma jenggotnya, kebakar otak. Kan ada otak-otak, bagaimana cara mengitunya? Dibakar. Otak-otak begitu. Nah, itu juga sama otaknya bakar. Bukan cuma itu saja riwayatnya.
Tadi riwayat dari siapa? Riwayat Imam Baihaqi di dalam Sunanul Kubra nomor hadis 3698, Athar 3698. Kemudian juga ada riwayat An Umair wa Ibnu Abdurrahman, beliau adalah putra dari Sayyid Abdurrahman. Beliau berkata, "Kunna inda Sa'ib bin Yazid." Kami suatu ketika sedang bersama Sayyidina Sa'ib bin Yazid. Siapa Sa'ib bin Yazid? Sa'ib bin Yazid itu kalau di dalam Sahihul Bukhari, nih saya bawa kitabnya Sahihul Bukhari. Ya, jadi kalau nggak percaya nanti setelah pengajian silahkan dilihat. Ya, yang sekarang sudah suka membuat tuduhan syirik, fitnah Syiah, fitnah bid'ah, apalah semuanya kayak khurafat lah lain sebagainya. Nah, yang suka memfitnah-fitnah itu ngaji. Boleh nanti ba'da ta'lim ini, ba'da pengajian selesai pokoknya mah silahkan dilihat. Tapi kalau masih bilang syirik tak kemplang dah sih, totok sirah, tambah hilang betul. Sahabat Sa'id bin Yazid itu diriwayatkan bahwasannya beliau bersama bibinya, beliau berkata, "Zahabat bi kholati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pergi bersama bibiku menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka faqalat, bibiku berkata, "Ya Rasulullah, inna bina ukhti waji'un," sesungguhnya keponakanku ini sedang sakit. Maka famasahali ra'si wa da'ali bil barakati. Kemudian baginda Rasul mengusap kepalaku dan mendoakanku dengan keberkahan. Tsumma tawadda'a, kemudian baginda Rasul berwudu, fasyaribtu min wudu'ihi, maka aku minum air bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Meminum air bekas wudu dari mulai kumuran sampai cuci kaki. Nah, ini sahabat Sa'id bin Yazid. Irja'ahul Az-Zubair bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang bernama Zubair bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf. Faqala, kemudian berkata Sayyidina Sa'id, qad afsada wajhahu, sungguh ia telah menghitamkan wajahnya. Wallahi, demi Allah, mayas ma'un, demi Allah itu bukan tanda bekas sujud, bukan. Orang ini ireng enggak sih? Demi Allah, saya yakin ini bukan karena sujud, bukan, tapi karena kejedot. Ya. Wallahi laqad shallaitu ala wajhi mundu kadza wa kadza. Demi Allah, sungguh aku telah melakukan sholat sejak sekian lama. Ma'athar sujudu fi wajhi syai'an. Akan tetapi sujud ini tidaklah membuat bekas pada keningku sedikit pun, tidak membuatku hitam pada keningku, tidak membuat hitam pada keningku sedikit pun, tidak. Tapi orang ini hitam karena apa? Mungkin sujudnya salah. Kenapa sujudnya salah? Terus terang, di musola saya di Al-Furqan ada salah seorang di antaranya, salah seorang yang saya perhatikan kalau sholat sunnah saja ya, kalau sholat sunnah. Jadi sholat apa? Wah, cepat. Maksudnya gerakan pas ini tuh dihentak-hentak. Kemudian pada saat sujud, set. Kemudian pas ngangkat dari sujudnya, set. Terus sujud, set. Gitu. Ada, nggak perlu disebutkan namanya. Itu salah satunya yang saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Jadi kalau sujud, set. Kalau naik dari sujud, set. Begitu, ya. Jadi digasuk-gasuk. Saya mau tanya tapi malu, Pak, sudah sujud berapa lama? Begitu. Yang aneh lagi, ada pemberitaan anak-anak geng motor di Bandung sudah terkena Salafi Wahabi. Dalihnya kami sudah mempertebal ketauhidan selama sebulan. Tandanya mana? Tandanya hitam. Hitam. Ada, saya punya fotonya. Ya. Masa baru sebulan anak geng motor yang tadinya nggak ngerti apa-apa, sholat getara, abok bayi biasanya, baru sebulan kena yang begitu udah hilang ini. Celananya cingkrang, udah jenggotan, mungkin lebih panjang dari saya. Tapi kalau sebulan mah belum, masih carang, baru 5. Ya. Tapi kalau udah setahun tuh udah banyak banget. Apakah iya
itu tanda kealiman seseorang, tanda kesolehan seseorang. Ternyata pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang songong datang ke Rasulullah ketika pembagian ghanimah, namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah itu dahinya menebal dan meninggi, seolah ahli sujud. Ya, sulah, tahu sulah? Kalau meninggi itu sulah berarti agak botak depannya dikit lah. Kemudian menebal, menghitam, seolah-olah ahli. Kemudian kelopak matanya cekung, seolah-olah banyak qiyamul lail. Kemudian tulang pipinya menonjol, seolah-olah banyak puasa, tanda banyak puasa. Kemudian janggutnya tebal. Kemudian ridahul Islam, pakaian Islami, jenggotnya Islami, begitu. Padahal Martin Luther, tahu Martin Luther? Tahu nggak sejarahnya? Siapa Martin Luther? Martin Luther pelopor Protestan, ya, yang protes terhadap gereja pada saat itu, pada Katolik, membuat sekte baru namanya Protestan. Siapa pemimpinnya? Martin Luther. Itu jenggotan, panjang jenggotnya. Kemudian Karl Marx, ya, Karl Marx itu pun jenggotan. Bahkan ada orang-orang yang begitu jenggotnya itu buat sarang burung. Ya, jadi burung walet disangka itu rumahnya, jadi bertelur begitu. Ada juga yang janggutnya itu seperti mangkok, jadi dipakai buat mie rebus. Ternyata kalau salah tujuannya, yang gak jadi ibadah, ya. Kemudian Dzul Khuwaisirah ini menunjuk Rasul sampai bilang, adilnya Muhammad, ya adilnya Muhammad, menyalah-nyalahkan Nabi Muhammad. Adillah engkau Muhammad, seolah-olah Nabi Muhammad itu tidak melakukan pembagian ghanimah sesuai dengan aturan Allah, seolah seperti itu. Maka pada saat itu hampir saja dipenggal oleh sahabat Umar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biarkan dia. Aku masih menyangka dia itu masih melakukan sholat. Jadi kalau masih sholat jangan dibunuh, jangan begitu ya. Jadi kalau ada di sini tukang bid'ahin orang, tukang syirik-syirikin orang, jangan dulu dibunuh kecuali membahayakan. Mana yang membahayakan? Yang sudah jadi teroris. Coba perhatikan, yang sekarang bikin ricuh, yang bikin teroris itu senang tahlilan nggak? Yang di Suriah, yang di Irak, yang di Mesir, yang di Indonesia, yang suka nembakin polisi, nembakin tentara, yang suka bikin bom, itu kira-kira senang tahlil nggak? Menurut mereka tahlil bid'ah. Kemudian senang ziarah kubur nggak yang begituan? Enggak mau. Kemudian senang maulidan nggak yang begitu? Enggak mau. Makanya harusnya di Palurah kalau ada acara seperti ini, ya biayain. Alhamdulillah ini mah nggak usah minta ke Pak Lurah, tapi buat nanti saja Pak Lurah simpan. Pak Lurahnya hadir nggak? Ada. Mana Pak Lurahnya? Mana Pak Lurah? Hadir nggak? Oh iya Pak Lurah ini. Ya, alhamdulillah, Lurah Kobong. Ya. Maka harus bangga, harus senang pemerintah itu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdiyah. Karena apa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini senang perdamaian dan cinta NKRI. Nggak akan menjadi bugot. Coba sekarang yang menjadi bugot, yang menjadi pemberontak, ya, yang siap-siap menjadi pemberontak di Indonesia, yang dulu yang sudah terjadi DITII, kemudian yang sekarang juga, apakah senang dengan NKRI? Apakah mereka senang dengan Pancasila? Apakah mereka senang dengan Undang-Undang Dasar 45? Apakah mereka senang maulidan? Apakah mereka senang tabarruk? Apakah mereka senang tawasul, zikir berjamaah? Nggak pernah, nggak mau mereka. Ya, maka orang-orang seperti ini tuh kebanyakan jadi bugot. Apa itu bugot? Pemberontak. Dulu di Saudi juga sebelum jadi Saudi itu hasil pemberontakan, kudeta. Sebelumnya Hijaz dikudeta, diberontak. Ya, pada dibunuhin orang yang sedang ziarah. Sebetulnya yang memberikan isu-isunya, isme-ismenya, pelajarannya siapa? Ternyata agen CIA, agen British, ya, agen Mossad, agen Yahudi, Hemper namanya. Berganti nama jadi Syekh Al-Majmu'i. Sampai orang Turki saking
saking takjub dengan kepintarannya. Quran hafal, hadis-hadis banyak hafal, 6 bahasa dunia, bahasa utama hafal, bahasa Arab lancar, sehingga dia berganti nama jadi Syekh Al-Majmui, ya, nama lainnya Lawrence Arab, padahal dia itu adalah agen British. Sampai Turki Utsmani pun takjub, sampai dijadikan penasehat, padahal ngacak-ngacak, mengadu domba. Awas, hati-hati, ya. Sekarang ada buat Anas, buat ini dan sebagainya. Pada dasarnya bukan anti Syah, bukan. Itu tujuan awal untuk kudeta. So, buktikan. Kata teman-teman saya yang masih di sana di Suriah, ya, yang kuliah di Suriah, Ahlussunnah wal Jamaah, Indonesia saat ini hampir sama seperti Suriah 2 tahun yang lalu. Dana dikocorkan dari luar, bukan cuma dari Saudi saja, tapi Amerika, Inggris. Ketika Freeport sekarang mau dinasionaliskan, ya, mau diambil oleh pemerintah, ternyata mereka mengancam agar separatis ini dibiayai nanti oleh mereka, ya. Hati-hati itu, siap-siap makanya, jangan kebanyakan tidur, jangan kebanyakan makan, beryaboh, ya, anti bom, baca. Oh iya, dibiasakan kita latihan memakan rudal. Bakso rudal dibiasakan, latihan tuh, ya, pembawa rudalnya sendiri, kapal selam, pempek, dimakan tuh, latihan dari sekarang. Jadi kita kembali saja, nggak usah ngabrak terlalu jauh. Ternyata tujuan sholat itu, kalau tujuannya ingin disebut sebagai orang alim, ingin disebut sebagai orang ahli ibadah, bahkan dikejar sekali itu tanda hitam di jidat, maka bukanlah sholatnya akan diterima oleh Allah Ta'ala, sholat yang seperti ini, tidak. Bahkan kalau memang ketika kita sekarang memiliki tanda hitam di jidat, ketika kita bercermin, kita harusnya introspeksi diri, wanti-wanti terhadap diri sendiri. Ya Allah, apakah mungkin ini adalah sesuatu hal yang bisa mengakibatkanku rusak hati? Apakah ini akan mengakibatkan aku ujub? Kalau memang ini dikhawatirkan akan menjadikan hamba ujub, hilangkan tanda hitam di jidat ini, ya. Kemudian kalau cermin itu adalah cermin yang nempel di kaca lemari, setelah kita berdoa begitu, cari jawabannya, buka lemari. Ternyata di lemari tersebut ada amplas, gosok tuh pakai amplas, lecet. Tapi ini kenyataan, ya. Kakak saya mengajarkan seperti itu, kakak sepupu saya. Ketika beliau pernah memiliki tanda hitam sedikit di keningnya, kemudian berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan tanda hitam di kening, khawatir menjadi wasilah atau bahan ujub, bahan kesombongan, maka hilang, ya. Jadi kalau kita nih ngaca ada tanda hitam di kening, minta sama Allah, ya Allah hilangkan tanda hitam di kening saya. Nanti ada SMS, operasi plastik roll. Yakin, ya, dengan doa itu bisa. Kemudian kalau sujudnya benar, gak bakalan hitam. Jadi bisa jadi sujud kita kurang pas, kurang tepat, mungkin terlalu dahsyat menggosoknya ke karpet, akibatnya menjadi hitam kelam dahi kita. Kemudian bukan cuma itu, dari bab pakaian saja, ya. Sekarang banyak orang yang dengan pakaiannya seolah-olah dia itu adalah ahli ibadah. Kalian jangan lihat saya dengan pakaian seperti ini, karena ini dipakaikan oleh guru-guru kami, diajarkan oleh guru kami. Saya sendiri berat sebetulnya, ya, berat karena beberapa lapis, jadi berat. Begitu. Ini berat nih. Kalau peci biasa kan nggak berat, bener nggak? Itu maksud saya. Ini kan hampir 1 kilo misalnya. Begitu. Dari segi pakaian, berpakaian kalau niatnya ibadah, insya Allah jadi ibadah. Tapi kalau berpakaian niatnya ingin menyombongkan diri dan menyalahkan orang lain, seolah orang lain itu orang yang salah dalam berakidah. Contoh masalah isbah, masalah
memanjangkan pakaian melebihi mata kaki sampai ngangsar ke tanah. Memang benar ada beberapa riwayat, di antaranya baginda Rasul menyatakan falatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah tidak akan memandang, tidak akan menyucikan tiga golongan. Kenapa ini? Siapa yang tiga golongan tersebut? Al-musbilu izarahu. Yang pertama orang yang memanjangkan pakaiannya sampai menutupi mata kakinya sampai ngangsar ke tanah. Kemudian yang kedua wal mannanu alladzi la yu'ti syai'an illa minnatan. Dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Kalau enggak dikasih lu kemarin pasti sesarnya pakai biting, tahu biting? Tusuk sate. Karena kamu dikasih uang sama saya, kan kamu bisa sesar ke dokter. Dokter Jongos Korea. Tapi kalau kamu nggak dikasih sama saya waktu itu, pasti disesarnya pakai biting, dan pakai tusuk sate. Cus begitu. Makanya kamu harus syukur sama saya. Nah, mungkin aja pemberian. Kemudian siapa lagi? Wal mufiqu sil'atahu bil halabil kadhibi, dan orang yang bersumpah palsu dengan dagangannya. Oh, ini dagangan bagus dan sebagainya, enggak disebutin buruknya. Ya, ditutup-tutupi supaya orang membeli. Nah, itu juga akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga kalimat ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Pakaian yang ada di bawah mata kaki maka itu akan masuk ke dalam neraka. Kalimat hadisnya ternyata masih umum, masih memiliki beberapa kemungkinan. Ukurannya segimana belum dijelaskan di sini. Dan kemudian karena apa mereka melakukan itu belum dijelaskan juga di sini. Ternyata kalimat-kalimat hadis sudah ditaksis, sudah diperinci, sudah ada pengkhususan, ya. Sudah ada yang membatasinya, di antaranya hadis la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu baqara, riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 5451. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 2085 la yanzurullahu ila man jarra sawbahu khuyala. Allah tidak akan memandang kepada seseorang yang memanjangkan pakaiannya karena tujuan sombong. Jadi ada kata batoron dan ada kata khuyala. Jadi yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah akan menghadap orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki yang dengan tujuan sombong. Oleh karenanya Imam An-Nawawi menyatakan di dalam syarahnya, hadis ini menunjukkan tentang kesombongan. Jadi jangankan panjang, kalau memang dicingkrangin tapi tujuannya sombong, gua yang paling sunnati neraka. Jadi sesama ahli neraka nggak usah rebutan lapak, santai saja bro, santai. Ya, santai, masing-masing punya kuncinya. Begitu, mantap sama malaikat. Kan? Malaikat gitu. Ya kan, kalau ini apa kebetulan yang masuk nerakanya orang Madura. Kan kalau Madura tuh 1, 2 gitu kan. Kalau kanan, kiri begitu. Maka kembalikan malaikat gitu sama. Ya. Awas hati-hati. Ternyata tujuan sombonglah yang mengakibatkan seseorang masuk ke dalam neraka, sehingga cocok dengan kita Rasul. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Seseorang tidak akan dimasukkan ke dalam surga dulu sebelum dosa-dosa atas kibir, kesombongannya walaupun hanya seberat darah itu belum dihapuskan. Jadi selama masih ada di dalam kalbunya dosa kibir, sombong walaupun seberat darah, maka dia tidak akan diperkenankan ke dalam surga. Oh, seperti itu. Sehingga ketika Rasul menyatakan ini, sahabat Abu Bakar datang kemudian berkata, ya Rasulullah, inna ada syai'i taubi
Inna ada syiqqi qalbi yastarhi illa an ata'ahada dzalika minhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tasna'a dzalika khuyala'a. Riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 3465. Kata sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, sesungguhnya pakaianku bagian sisi, salah satu sisinya seringkali ngelembreh ke bawah, kecuali harus aku tarik dulu begini, runtuh ada di atas mata kaki. Bagaimana ya Rasul? Itu sering seperti ini ya Rasulullah. Maka kata kanjeng Rasul, sesungguhnya engkau melakukan itu bukan karena tujuan sombong, maka engkau tidak akan masuk neraka. Bahkan dalam suatu riwayat, andaikan keimanan sahabat Abu Bakar ditimbang dengan seluruh keimanan umatku yang saat ini masih ada sampai nanti, teman, tetap keimanan sahabat Abu Bakar lebih berat, lebih hebat dibandingkan mereka umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik, kita buka sesi tanya jawab saja. Dipersilahkan yang mau bertanya. Jadi yang baik, saya memberikan nasihat, pakaian jangan sampai nyentuh tanah, ya. Pakaian diusahakan jangan sampai nyentuh tanah. Kenapa? Khawatir kena najis. Jadi yang pas itu sampai pergelangan kaki, sampai pergelangan kaki, begitu. Kalau mau di atas mata kaki sedikit ya monggo, tapi jangan suka ngapir-ngapirkan orang lain. Ya, silakan. Entah itu mau di bawah dengkul kayak sedikit begitu ya, asal nutup aurat. Mau celananya kayak celana kalau saya ke sawah dulu bikin bata begitu, boleh nyeblok, buat nyeblok di sawah. Gak masalah, asal jangan mengkafir-kafirkan orang, menyalah-nyalahkan orang, membidah-bidahkan orang, mengharam-haramkan orang. Jangan. Baca Yasin malam Jumat dilarang. Kalau malam Rabu gimana? Dilarang juga tetap. Ya, kalau kita baca Yasin di rumah orang bareng-bareng dilarang juga. Kira-kira benar nggak tuh ya? Dilarang semua. Awas hati-hati, jangan membuat-buat hukum yang Rasul sendiri tidak melarangnya. Hati-hati ya. Ada nggak di sini? Ketokin rumahnya, suruh hadir. Mudah-mudahan paham setelah ngaji ini, amin. Tapi kalau sombong, biar kata baru punya buku 3, kalau sombong nyalah-nyalahin orang lain, bahkan nyalahin para ulama yang bukunya ratusan, bukunya ribuan, paham lebih alim daripada dia, bisa salahin sama orang yang baru punya buku 5. Bayangkan, baru punya buku 5 udah nyalahin, baru punya buku 10 udah nyalahin. Sok bener sih. Pas tempo dikasih saja, ya Sunan At-Tirmidzi, gak bisa baca, bingung, pelahap, aplok kata. Hakan kusiata Sunan At-Tirmidzi. Tapi jangan ya, jangan kagok maksud saya. Silakan yang bertanya. Oh, baik. Kita panggil Bapak Lurah dulu. Ada sebuah bingkisan yang mudah-mudahan menjadikan Bapak Lurah tetap cinta kepada kita. Amin. Sehingga Bapak Lurah bisa istiqomah nanti ngaji bareng kita, amin. Syukur-syukur Pak Lurah sering ke majelis, ikut ngaji bersama. Nggak ada tidak? Baik, kalau tidak ada berarti tereliminasi Pak Lurah. Pak Lurah nggak cinta NKRI ini. Pak Lurah berarti tidak merespon terhadap majelis yang cinta NKRI ini. Awas nih Pak Lurah nih. Hati-hati, awas kena bom nih Pak Lurah. Jangan sampai Pak Lurah kebawa sama aliran-aliran yang membahayakan, aliran listrik. Ya. Kemudian saya panggil Pak Cecep sebagai kepala pengamanan Ahbabur Rasul. Nah, ini Pak Cecep manajer Isuzu. Jadi yang mau beli Isuzu sama Pak Cecep dapat diskon Rp2.000. Monggo Pak Cecep, terima kasih atas bantuannya selama ini. Mudah-mudahan Allah jadikan seluruh keluarganya husnul khatimah, anak-anaknya dijadikan ulama ahlus sunnah wal jamaah, wali-walinya Allah, amin ya rabbal alamin. Beliau Isuzu salah satu pimpinan di Isuzu lah.
Jadi kalau sekelas beliau saja ngaji, dibawa keluarganya semua, anak-anaknya, serumah-rumahnya digotong ya. Masa kita yang baru kontrak dan nggak mau ngaji, apalagi yang nggak kerja, nggak mau ngaji, repot bener, repot. Nanti pas ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak mau ngaji? Ya Allah, karena saya nggak kerja. Lu nggak kerja aja nggak ngaji, gimana kalau kerja? Begitu. Kemudian saya panggil juga perwakilan dari DKM, Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi tanda kasih di antara kita. Cie, Masya Allah aja, Masya Allah. Barakallahu alaikum. Foto dulu. Terima kasih sudah memfasilitasi kita. Mudah-mudahan terus Kota Karawang semakin banyak yang mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Kota Karawang ini menjadi kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemimpin di Karawang juga mencintai majelis-majelis sholawat seperti ini, majelis ilmu yang senantiasa mengajak pada kedamaian, mencintai NKRI. Tetap NKRI harga mati. Karena apa? Memperjuangkan NKRI, memperjuangkan kemerdekaan itu adalah para syuhada dari kalangan ulama dan santri paling banyak. Orang-orang yang alim pada masa itu, para ulama, para santri, mereka berjuang untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau sampai ada orang yang walaupun mengaku Islam tapi ingin menghancurkan NKRI dengan dalih apapun, maka itu adalah bughat, dan bughat itu harus dilawan, harus dibasmi. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakumur rajul, jika datang seorang pria kepada kalian, wa amrukum syura bainahum, wa amrukum jam'un, dan kalian sudah sepakat terhadap konstitusinya, kalian sudah sepakat terhadap sesuatu hal, yufarriq jam'akum, kemudian dia berupaya untuk memecah belah kalian, maka faqtuluh, ya, patengan apa ya? Kalau ada orang yang berupaya untuk mengacak-acak NKRI, maka kita sebagaimana dulu Mama Sempur dan para ulama yang lainnya ketika menghadapi DKI, walaupun mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan negara Islam Indonesia, tapi dia berupaya untuk memadorotkan, ya, bangsa Indonesia, berupaya untuk menzolimi lebih banyak orang, berupaya untuk merusak banyak orang, maka yang seperti ini harus dibasmi. Dan pada saat itu terjadi pagar betis, ya, dalam pembasmian DITI, ulama dan santri berada di garis depan untuk membasmi DITI, termasuk Pak Desaya dan banyak ulama yang lainnya. Jadi semua umat Islam di Indonesia yang Ahlus Sunnah wal Jamaah harus bersatu padu menghalau adanya pemberontak-pemberontak yang ingin memakzulkan negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah final oleh para pejuang kemerdekaan dunia. Ya, berarti mereka sudah tidak menghargai jasa-jasa para juang Indonesia. Entah apapun organisasinya, entah apapun logonya, benderanya apapun, kalau tujuannya lebih rusak lagi nanti, ya, akan merusak bangsa Indonesia, akan memecah belah negara kesatuan Indonesia, maka lawan basmi yang seperti ini. Oh, dulu juga para khulafaur rasyidin, dari mulai Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, memerangi orang-orang yang mengatasnamakan Islam tapi berupaya untuk melakukan kezaliman kepada orang Muslim juga. Hati-hati ya, seperti Suriah sudah terjadi, Mesir sudah terjadi, Irak sudah terjadi, Sudan sudah terjadi, Libya sudah hancur. Yang membunuh ngakunya Islam, yang dibunuh juga ngakunya Islam. Jadi yang mana yang benar? Mana yang salah? Kalau sudah seperti itu kacau. Jangan sampai Indonesia terjadi seperti ini. Tapi upaya menuju itu sekarang sudah terlihat dengan jelas. Hati-hati. Kemudian saya panggil Mbak Pangestu, tim kreatif Akhwat. Monggo silahkan maju ke depan. Ini jauh dari Cikarang. Kalau ngaji tiap malam Jumat juga ngaji datang ke Karawang.
jalan kaki, masya Allah. Ya dari rumah naik motor jalan dulu, turun dari motor sampai ke majelis jalan kaki juga, masya Allah. Ada nggak? Ada. Mana? Silahkan maju ke depan. Kalau nggak ada buat saya. Baik, diwakili. Ini calonnya nih. Nah, barakallahu lakum. Terima kasih sudah mensupport dakwah kita selama ini. Baik, siapa yang mau bertanya? Jom. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Bib. Sebelumnya mohon maaf, saya pernah baca di sosmed atau di Facebook itu kan ada salah satu ustadz atau sebutnya ustadz Facebook mengatakan bahwa di Islam itu cuma ada 2 hari raya, tidak ada hari raya yang lain seperti merayakan hari Asyura atau hari apalah gitu. Mohon penjelasannya, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aid memang ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha, begitu ya. Akan tetapi tentang mensyukuri nikmat Allah yang lainnya di hari apapun, Allah menyatakan di dalam surah Ibrahim, wa dzakirhum bi ayyamillah, berikan peringatan kepada mereka, ya, jelaskan, ceritakan kepada mereka tentang hari-hari di mana Allah memberikan limpahan rahmatnya, tentang Allah memberikan kenikmatan. Contoh, pada tanggal 10 bulan Muharram, lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala baginda Rasul sampai ke Madinah ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, para al-Yahud, maka baginda Rasul melihat orang-orang Yahudi tasumun Asyura, mereka sedang berpuasa pada hari Asyura. Orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura. Faqala, maka kemudian baginda Rasul berkata, "Ma hadza?" Apa yang kalian lakukan ini? Qalu, mereka menjawab, "Hadza yaumun shalihun." Hari ini adalah hari yang berbahagia, hari yang bersejarah. Najallahu Musa wa bani Israil min aduwwihim. Yang dulu Allah telah menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam dan Bani Israel daripada musuh-musuhnya. Fasamahu Musa, maka Nabi Allah Musa alaihissalam berpuasa pada hari Asyura. Maka kemudian faqala baginda Rasul berkata, nahnu aula bi Musa minkum. Di dalam riwayat yang lain, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak, lebih utama untuk mensyukuri nikmat-nikmat Nabi Musa dibandingkan kalian. Kemudian Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul berpuasa pada hari Asyura, wa amarahu bisyamihi, dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Jadi kalau ternyata kebahagiaan umat muslim pada hari Asyura dianggap sama, semuanya digeneralisir menjadi Syiah semuanya seperti Ghadir Qumata dan sebagainya, maka ini adalah upaya-upaya orang Khawarij untuk melemahkan umat Islam. Karena di antara yang paling utama dari puasa sunnah itu adalah puasa tanggal 10 bulan Muharram itu juga. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min afdalus siyami, ya, dalam riwayat Imam Muslim, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram tsumma Rajab. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah pada bulannya Allah yang namanya Muharram, kemudian Rajab. Secara umum 1 bulan Muharram, kemudian bulan Rajab 1 bulan Rajab, secara umum pada tanggal berapapun itu puasa pada saat itu sangat baik dan utama. Keberadaannya di bawah puasa Ramadan keutamaannya. Terlebih lagi Asyura yang jelas-jelas baginda Rasul pun berpuasa, bahkan Rasulullah menyuruh sumu Asyura wa khaliful yahuda
berpuasalah kalian pada hari Asyura dan berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Berpuasalah pula kalian sehari sebelumnya dan juga sehari setelahnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain ketika para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, inna Asyura yaumun tu'azimul yahud wan nasara." Sesungguhnya Asyura itu adalah hari yang sering diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-amul muqbil, insyaallah sumna yaumat tasi'." Bila ada tahun depan Allah memberikan umur kepada kita, insyaallah kita akan puasa mulai dari tanggal 9-nya. Tapi tidak sampai tahun esok hatta tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah keburu wafat. Jadi Rasul hanya puasa pada tanggal 10-nya saja, tapi punya keinginan untuk puasa juga di tanggal 9-nya yang disebut Tasu'a. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah nafkah kalian untuk keluarga. Atau siapa? Man wasa'ala iyalihi yauma Asyura. Siapa orang yang meluaskan belanjanya untuk keluarganya, siapa orang yang memperbanyak nafkahnya pada hari Asyura, yaum Asyura, pada hari Asyura, maka Allah wasa'allahu arzaqahu sanatan. Allah akan meluaskan rezekinya dalam 1 tahun ke depan. Tuh, yang ini riwayatnya kuat, Hasan, Jayyid, begitu. Jadi kalau ada orang pada saat hari Asyura dia memberikan nafkah yang banyak kepada keluarganya dengan rasa syukur kepada Allah, memuliakan hari Asyura tersebut, maka pada dasarnya itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga kita sering mengadakan santunan anak yatim pada hari Asyura. Pada dasarnya bersedekah, ya, bersedekah kapanpun termasuk hari Asyura, maka itu hal yang baik, tidak ada larangannya. Kemudian saling berbagi makanan pada hari Asyura, maka tidak masalah, bebas-bebas saja. Jadi intinya selama masih dalam koridor agama, perayaan Asyura itu diperkenankan selama tidak menyalahi agama. Yang menyalahi agama bagaimana? Contoh Syiah yang Rafidhah, Syiah yang Hullah. Syiahnya yang Rafidhah, ya, tidak semua Syiah. Yang Rafidhah ataupun Hullah. Kalau yang Hullah itu yang sudah sampai derajat kafir. Karena apa? Menyatakan Allah salah menurunkan wahyu. Harusnya wahyu itu diturunkan kepada Sayyidina Ali, katanya, bukan kepada Nabi Muhammad, katanya. Nah, itu yang Hullah, syahadatnya juga beda. Tapi kalau yang Rafidhah, biasanya Rafidhah ini mereka melaknat para sahabat, termasuk istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tidak mau bersatu padu di antara umat muslim, begitu menyalah-nyalahkan. Nah, itu yang Rafidhah, tidak mau menggunakan riwayat-riwayat dari imam-imam ahli hadits Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, biasanya bagaimana pada saat Muharram, pada saat Asyura, mereka itu akan memukul-mukul dirinya seperti niyahah, ratapan. Kemudian sampai ada yang memukulkan pedang ke punggungnya, mencambuk-cambuk dirinya, yang ujung cambuknya itu diikatkan pisau-pisau, wah, sampai berdarah, ya, sampai ya Husain, ya Husain, ya Husain, dan sebagainya. Atau menepuk-nepuk dada, menepuk pipi, ya. Ada yang membacokkan pedang atau golok ke kepalanya, laki-laki ataupun wanita. Nah, itu tidak benar, ya, itu yang tidak benar, tidak diperkenankan. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kendatipun, ya, kita sedih dengan wafatnya Sayyidina Husain, tapi harus diketahui Sayyidina Husain itu mungkin pada saat itu, yakinlah, beliau mendapatkan kesyahidan, yang mana kesyahidan itu sangat diinginkan oleh beliau. Jadi jangan sampai kita pesimis, kita harus menyongsong masa depan dengan optimis. Kita doakan beliau. Kemudian kita harus mengikuti langkah-langkah perjuangan beliau, itu yang benar. Karena Sayyidina Husain merupakan reformis, sehingga banyak orang-orang di luar Islam pun yang bangga terhadap Sayyidina Husain. Ya, dari non-muslim banyak yang bangga kepada Sayyidina Husain.
Begitu. Kita tidak boleh bersedih berlarut-larut, tidak boleh, tidak diperkenankan. Tapi kita juga tidak boleh berbahagia dengan meninggalnya Sayyidina Husain karena dibantai oleh orang-orang Khawarij. Jangan bahagia, karena kalau berbahagia berarti kita meridhoi pembantaian itu, sama saja dengan orang Khawarij, bisa keimanan kita hilang. Tapi juga kita jangan terus-menerus bersedih. Jangan. Karena apa? Rasulullah melarang untuk niyahah. Bersedihnya maksudnya sampai melukai tubuh, menyakiti tubuh, itu tidak boleh. Jadi kalau kita puasa itu sunnah justru. Bersedekah sunnah. Kemudian yang sudah punya keluarga memberikan nafkah yang lebih kepada keluarga. Setuju gak Bu? Setuju gak Bu? Jangan lupa tanggal 10 Muharram ibu bagi-bagi, dikasih banyak sama suami. Datang ya, dikasih suami 5 juta, ini buat Habib 1 juta. Alhamdulillah. Demikian ya Mas ya. Yang lain silakan. Sebutkan nama dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi dari Setu, Bekasi. Masya Allah. Pakai sepeda nggak? Ontel nggak? Enggak ya? Iya, enggak. Pakai apa ke sini? Saya ini lagi nginep di rumah Oh, saudara. alhamdulillah, sambil nginep ke rumah saudara. Silakan. Ada yang ingin saya tanyakan, di Indonesia banyak terdapat perbedaan pendapat, apa ini harus diperdebatkan? Dan saya punya teman orang Salafi, dia senang memperdebatkan masalah ini. Bukankah hal ini dapat memecah belahkan persatuan umat Islam di Indonesia? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permasalahannya, kalau memang khilafiyah itu ada dalam masalah furu', itu tidak masalah. Kemudian tidak saling menyalahkan satu sama lain. Ya, masalah cabang, masalah hal-hal yang fadhail lah, ya, fadilah demikian. Bukan masalah usul. Usul itu salat fardu 5, contoh seperti itu ya. Rukun iman, rukun Islam itu usuluddin seperti itu. Nah, kalau masalah furu' begitu, tentang masalah kuku kah, tentang masalah pakaian kah, itu masalah furu' lah istilahnya, zikir atau lain sebagainya masalah furu'. Nah, yang paling penting jangan sampai mereka menyalah-nyalahkan kita. Nah, kalau menyalahkan orang lain, yang jelas-jelas mereka punya dasar hukum yang valid. Terlebih lagi mereka orang-orang Khawarij itu seringkali, orang Salafi Wahabi seringkali mendustakan hadis. Saya seringkali berdialog dengan mereka dan seringkali menyaksikan orang-orang seperti ini kalau diajak dialog nggak mau. Ya, kalau diajak dialog mereka nggak mau. Kenapa? Takut terbongkar kedustaan mereka. Jadi kita boleh berdebat sebetulnya di dalam Al-Quran, wajadilhum billati ahsan, tapi dengan cara yang baik. Berdebatlah dengan cara yang baik. Bila memang itu diharuskan, bila memang itu diperlukan begitu. Tapi kalau tidak perlu, sekiranya debat itu mereka tetap kekeh gitu ya, nggak ilmiah gitu, debatnya debat kusir, nggak usah lah. Untuk apa? Toh mereka juga kekeh murugul, mereka doang. Ya. Ketika kita buka kitabnya pun tetap mereka banyak yang nggak mau menerima, padahal kitabnya sama-sama mereka punya, mungkin Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan At-Tirmidzi, Ashabus Sunan semuanya ada punya. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ternyata ketika kita buka kitab-kitab itu, maka kita akan mengetahui kedustaan mereka. Karena apa? Karena ada riwayat yang kuat tentang amalia-amalia yang selalu disalah-salahkan oleh mereka. Maka kita harus membongkar ini semua. Ketika adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam tubuh Islam, maka kita tidak boleh diam. Orang-orang Khawarij, orang takfiri seperti itu yang menyimpangkan ajaran Islam yang sudah dianggap bid'ah, Rasul telah menyampaikan, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang kepada manusia suatu zaman, wujuhuhum wujuhal adamiyyin, wajah mereka sih wajah manusia, wa qulubuhum qulubus syayatin, tapi kolbunya kolbu setan. Sombongnya luar biasa, seolah paling benar, paling alim, padahal salah, jelas salah, tapi karena sombong gak mau mengaku salah, gak mau memperbaiki fatwanya, tetap di belakang malah nuduh Syiah. Jadi kalau kalah dialog nih, nuduhnya Syiah di belakang. Komplain. Maka di antara ciri as-sunnatu fihim bid'atun, menurut orang seperti ini yang sunnah dianggap bid'ah, ziarah kubur, sunnah dianggap penyembahan kubur. Ya.
kita mendoakan ahli kubur, mendoakan kepada Allah, dan juga kita berdoa untuk kita kepada Allah Ta'ala, dianggap menyembah kubur, meminta kepada ahli kubur. Mereka nggak ngerti, karena apa? Karena mereka nggak pernah ziarah kubur, walaupun sekarang mereka menyatakan ziarah kubur itu sunnah, menurut kami juga bohong. Kalau mereka menyatakan sunnah, kita ajak mereka ziarah kubur. Saya ngajak bahkan pakai speaker musola, ayo yang mau ziarah, ya besok, kata saya begitu. Sampai dibikin pengumumannya. Mereka nggak ada satupun yang mau ziarah, bohong. Mereka mengaku bahwasannya ziarah kubur itu sunnah, supaya apa? Supaya mereka nggak terbongkar kedustaannya, supaya nggak ketahuan bohongnya. Padahal di belakang, di website atau di mananya mereka selalu bilang kita ini menyembah kubur, padahal ziarah kubur. Makanya ajak mereka, kalau memang benar-benar mereka pasti mau, begitu ya. Tabaruk dianggap syirik, padahal tadi sudah jelas dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim juga ada. Nalak berkah, air doa, minta air doa, ada sama Rasul. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada. Nah, kalau memang ada penyimpangan seperti ini, maka kita harus belajar memperdalam agama, kemudian referensi-referensinya kita miliki dari guru-guru kita. Makanya saya sudah siapkan, silakan di sebelah sana ada referensi-referensi dari saya, miliki, lengkapi referensi, buku-buku referensi dari saya, ada perbandingan di situ, enak. Jadi kalau mereka orang Salafi Wahabi menyangka ini adalah bid'ah, menyangka ini adalah syirik, dijelaskan di situ, ya, komprehensif perbandingan. Jadi supaya paham, nanti kalau ketemu Wahabi, nih jawabannya, biar mereka itu sadar. Tapi kalau mereka tidak sadar, yaitu konsekuensi mereka memang ingin mengambil jalan sesat, begitu. Jadi memang sunnatullah, sehingga kata Rasul, umatku akan terbagi menjadi 73 bagian. Yang 72 masuk neraka, tinggal satu yang selamat. Siapa? Ma ana alaihi wa ashabi, orang yang berpegang teguh pada ajaranku dan para sahabatku, begitu. Jadi kalau ada orang Wahabi menyatakan sholawat Nabi yang bid'ah syirik, padahal sahabat Abdullah bin Mas'ud membuat redaksi sholawat yang tidak pernah diajarkan Rasul. Allahumma ij'al shalawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa qaidil khairi, dan selanjutnya, ya, pakai sayyid juga di situ, sayyidil mursalin, dan redaksi sholawatnya bikinan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian juga sahabat Abdullah bin Abbas membuat juga sholawat, begitu, yang tidak diajarkan oleh Rasul redaksinya. Jadi mereka juga membuat bid'ahnya bid'ah hasanah. Jadi kalau mereka orang Salafi Wahabi menyatakan tidak ada bid'ah hasanah, lantas bagaimana dengan Quran Android? Apakah ada hadisnya? Karena Nabi SAW yaftahu Quran Android, dan ada nggak? Adalah Rasul pernah membuka Al-Quran Android, produk Samsung radhiyallahu anhu. Ada nggak? Dengarkan buku kebersihan. Jelas ya, jelas. Jadi kalau kita tahu ilmunya, kemudian kita mengetahui kedustaan mereka, kita harus bongkar penyimpangan-penyimpangan yang mengatasnamakan Islam, bongkar. Makanya harusnya ini kopi top ini harus menjadi sponsor Ahbabur Rasul, ya. Baik, yang lain, Akhwat, silakan. Akhwat ada bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua boleh? Boleh. Tanya Mas Nur Hadi. Mas Nur, boleh nggak dua? Begitu. Yang pertama, apa hukumnya seseorang yang setelah selesai sholat dan berdoa kemudian mengakhirinya dengan sujud kembali sekali? Sujud yang dilakukan setelah selesai sholat itu gimana, Bib? Terus yang kedua, bagaimana nasib seorang muslim yang meninggal dunia dengan hablum minannasnya bagus, namun hablum minallahnya kurang bagus, pengertian agamanya kurang. Dan terima kasih, Bib. Baik, yang pertama apa? Sujud setelah sholat. Baik, sujud di luar sholat. Tentang sujud di luar sholat itu ada beberapa, yakni ada sujud tilawah, sujud yang dilakukan ketika mendengar ataupun membaca ayat sajdah.
Ketika mendengar saja, mendengar ada orang membacakan ayat sajdah, ayat-ayat sajdah, maka kita disunnahkan sujud dengan syarat tetap punya wudhu dan pakai takbiratul ihram, kemudian sujud, kemudian salam. Begitu pun ada sujud syukur. Sujud syukur pun sama, dilakukan harus dalam keadaan suci, dalam keadaan wudhu, suci hadas besar dan kecil, harus. Kemudian juga menghadap kiblat dan diawali dengan takbir, kemudian sujud, kemudian duduk dan salam. Tetap harus begitu caranya. Jadi kapanpun itu, entah selesai sholat kah, begitu kan? Selesai sholat kita zikir, kemudian kita sujud syukur 1 kali sujudan, maka itu boleh-boleh saja, tidak haram, boleh, bagus. Jadi sujud syukur itu dilakukan kapanpun ketika kita merasa nikmat dengan anugerah Allah Ta'ala. Kalau kita merasa nikmat diberikan hidayah oleh Allah, bisa menjaga sholat kita. Setelah sholat kita bersyukur kepada Allah, tujuannya mensyukuri nikmat Allah berupa sholat diantaranya. Maka pada saat itu ia telah bersyukur kepada Allah. Sujud tilawah bisa dilakukan di luar sholat, bisa dilakukan di dalam sholat. Kalau sujud tilawah, ketika sujud tilawah dilakukan di dalam sholat, takbirnya sudah diawali dengan takbiratul ihram sudah. Jadi pada saat kita membaca ayat sajdah, langsung takbir sujud, langsung intiqal sujud. Allahu Akbar, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Ya, kemudian berdiri lagi, begitu, lanjutkan ayatnya, kemudian nanti ruku. Itu sujud tilawah. Di luar sholat, ketika mendengar atau membaca ayat sajdah, kemudian simpan Qurannya ya di tempat yang kira-kira tidak terkena kaki, begitu, yang dimuliakan. Kemudian kita takbir entah sambil berdiri ataupun sambil duduk. Sambil duduk seperti ini persiapan, kemudian Allahu Akbar, sambil niat saya sujud tilawah lillahi ta'ala. Kemudian intiqal, Allahu Akbar, langsung sujud sekali ya. Kemudian duduk lagi, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud syukur bersama. Jadi boleh-boleh saja dan itu bagus. Demikian. Kemudian yang kedua tadi tentang orang yang meninggal, hablum minan nasnya baik, tapi hablum minallahnya kurang baik. Tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hablum minallah dan hablum minan nas. Keadaan seorang hamba itu hanya Allah yang tahu. Akan tetapi keterangan-keterangannya di dalam hadis Rasul ataupun dalam Al-Quran sudah jelas ada. Orang tersebut akan mendapatkan konsekuensinya dari kelalaiannya terhadap Allah, walaupun hablum minan nasnya bagus. Begitu pula seseorang akan mendapatkan konsekuensinya ketika ia menzolimi orang lain yang padahal hablum minallahnya bagus. Jadi dua-duanya harus dijaga. Jadi seseorang yang menyelisihi salah satunya, ia akan mendapatkan konsekuensinya di akhirat. Begitu loh. Entah hablum minallahnya yang rusak, entah hablum minan nasnya yang rusak. Masing-masing punya konsekuensi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebetulnya seperti itu. Akan tetapi mudah-mudahan ketika hablum minan nasnya baik, maka banyak orang yang mendoakan kebaikan untuknya. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya dan diberikan kesolehan yang tidak diketahui oleh orang lain kesolehannya itu. Yang mudah-mudahan itu akan menjadi bekal di akhirat. Bisa jadi begitu. Jadi hablum minan nas juga ada, ternyata hablum minan nas yang bisa menyelamatkan seseorang yang hablum minallahnya kurang baik. Ternyata apa yang bisa menyelamatkannya? Doa orang lainnya. Ya, doa orang yang mendapatkan kebaikan darinya dengan ikhlas, maka ini akan menjadi simpanan yang baik untuknya nanti di akhirat. Ada keterangannya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Demikian. Jadi intinya dua-duanya harus bagus. Hablum minallah wa hablum minan nas. Yang lain silakan. Yuk. Ya, silakan. Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sodikin, saya dari Karawang. Ada pertanyaan seperti ini.
bagaimana sikap kita yang mesti kita ambil dalam menyikapi gerakan Syiah yang ada di Indonesia, contoh semisal Hijabi, Gerakan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, dan bagaimana apakah ada batasan-batasan dalam bermasyarakat bersama mereka dari ibadah atau seperti apa? Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasul itu dulu di Yathrib bertetangga bukan dengan yang Muslim saja. Baginda Rasul di Yathrib bertetangga dengan orang Yahudi, bertetangga dengan orang Nasrani, bahkan di dalam poin-poin piagam Madinah ada poin di mana antara Muhajirin, Ansor, Yahudi dan Nasrani semuanya harus ikut serta dalam memperjuangkan keamanan Yathrib dari ancaman-ancaman musuh. Ya, jadi antara Muslim dan non-Muslim bekerja sama untuk menghalau ancaman musuh dari luar Yathrib. Itu ada di dalam poin-poin piagam Madinah, piagam Yathrib. Ada. Kemudian satu sama lain tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling mengambil harta yang tidak hak tanpa hak. Tidak boleh membunuh yang tanpa hak. Yang hak itu yang bagaimana? Contoh kisos, ya kalau kisos begitu. Dan itu pun harus ditetapkan oleh pengadilan, demikian. Jadi kalau tidak hak tanpa hak, ujuk-ujuk membunuh, seperti halnya di dalam buku ini nih, karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Khawarij Salafi Wahabi ini. Di dalamnya ada bab tentang halalnya darah dan harta kaum muslimin yang musyrik, yang dianggap musyrik, termasuk ternyata di belakangnya itu yang mengamalkan sholawat nariyah, sholawat fatih, sholawat masyisyah, sholawat murjiyah, ya, itu dianggap syirkul akbar dan boleh dibunuh, juga diambil hartanya. Masya Allah, bayangkan buku-buku seperti ini masa dibiarkan beredar di Indonesia? Gratis memang, gratis, ini pemberian, ada capnya, buku ini gratis. Forum Kajian Egypt. Nah, di Egypt pusatnya itu di Musasi, ya, Musasi. Begitu. Saya dapat dari mana? Dari mantan muridnya yang pernah 3 tahun ikutan ngaji sama mereka. Tuh, dari mantan muridnya langsung, ya, videonya ada. Maka sebetulnya jangankan dengan orang manapun, sebetulnya dengan orang non-muslim dalam masalah sosial itu kita harus saling menjaga satu sama lain hak orang masing-masing. Jadi tidak boleh kita menzolimi. Bahkan kata Rasul, siapa yang menzolimi dhimmi itu kafir yang tidak merusak muslim, yang tidak membahayakan kaum muslimin. Siapa orang yang mencederai mereka, siapa orang yang menzolimi mereka, maka hukuman berlaku baginya. Tuh. Adapun tentang dakwah, Islam ini agama dakwah, bukan agama revolusi, bukan agama perang. Islam ini agama dakwah, sehingga di dalam surah Yunus ayat 99 Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Andaikan Allah berkehendak untuk mengislamkan seluruh manusia di bumi, pasti mampu Allah Ta'ala. Kalau mau sama Allah diimankan semua, disatukan akidahnya semua, jadi satu semua, Ahlussunnah wal Jamaah kabeh, Islam kabeh, bisa bagi Allah. Apakah lantas kamu akan memaksakan agar orang lain mengimani apa yang kamu yakini? Apakah engkau akan memaksa mereka agar mereka mengikuti kamu untuk beriman? Tuh, Allah menantang seperti itu. Bahkan di dalam surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Islam sudah memberikan 2 pilihan. Siapa yang ingin beriman, berimanlah. Tapi siapa yang ingin kufur, silakan pilih kekufurannya. Ya, tidak boleh memaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi tidak boleh dipaksa. Lantas bagaimana dengan ayat-ayat peperangan? Ayat-ayat peperangan itu motivasi bagi umat muslim pada saat perang menghadapi harbi kafir yang memusuhi Islam. Kafir contoh Israel, begitu. Ya. Itu ayat yang memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk berjihad, bukan membunuh
orang yang tidak hak dibunuh, walaupun itu non muslim sekalipun yang ada di sekeliling kita yang sama-sama saling menjaga kerukunan satu sama lain. Adapun tentang masalah akidah, kita diwajibkan berdakwah, begitu loh. Maka dakwahlah dengan cara yang bijak, dakwah dengan cara yang baik, diskusi ilmiah, begitu ya, diskusi. Ia pun mereka Syiah itu terbagi menjadi 21. Syiah itu terbagi menjadi 21. Di antara yang 21 ini, menurut hasil piagam aman message, itu ada 2 di antara madhabnya Syiah yang masih masuk ke dalam kriteria Islam. Bahkan ini juga diputuskan oleh Imam Besar Al-Azhar Kairo, oleh Guru Besar Al-Azhar Syekh Ahmad sekarang, dulu Syekh Mahmud Shaltuh dulu ya, kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili, sekarang Syekh Ahmad, menyatakan bahwa mereka diantaranya ada 2 kelompok mereka yang masih dalam ranah Islam, yaitu Zaidiyah dan Ja'fariyah ya, Zaidiyah dan Ja'fariyah. Tapi yang Ja'fariyah ini pun terpecah lagi, ada yang masih adil, yang mu'tadil, ada yang sudah masuk Rafidhah. Maka memang sulit untuk membedakannya, hampir sulit. Tapi yang agak mudah itu yang Zaidiyah. Kalau yang Zaidiyah itu mereka menerima semua, bahkan menggunakan semua riwayat-riwayat Ahlussunnah wal Jamaah. Sunan At-Tirmidzi, pokoknya Ashabus Sunan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mereka pakai. Dan sebagian Ja'fariyah yang masih mu'tadil pun masih pakai, ya, dicampur dengan yang riwayat-riwayat mereka, artinya digabungkan. Tapi kalau yang sudah Rafidhah, mereka sudah enggan menggunakan riwayat Imam Ahlussunnah wal begitu. Nah, kalau memang ada di sekeliling kita orang-orang Syiah, ajak dialog. Kalau kita tidak mampu, ya, sekiranya kita tidak mampu karena keilmuan kita terbatas, maka bawa kepada guru-guru kita yang mampu. Begitu. Tapi kalau ada orang Syiah yang ternyata Syiahnya itu Syiah takfiri, Syiah Rafidhah, Syiah Ghulat, maka kita wajib menghalaunya, wajib menghalaunya dengan dakwah kita, dengan upaya kita, wajib menghalaunya. Tapi tidak semua Syiah dianggap kafir, tidak. Karena menurut Syekh Ahmad, Imam Besar Al-Azhar, ulama, guru besar, rektor Universitas Al-Azhar, bahwa mereka pun di Al-Azhar itu masih dipelajari madhab kelima disebutnya, madhab yang Zaidiyah dan Ja'fariyah ini. Bahkan kalau di fakultas ilmu fikih perbandingan itu ada dipelajari. Tapi sekali lagi, menurut Syekh Hasyim Asy'ari di dalam mausu'ahnya, di dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa yang imamiyah pun sudah terkontaminasi, makanya disebut ahlul bid'ah. Nah, ahlul bid'ah tidaklah langsung disebut syirik, tidak. Ahlul bid'ah itu selama masih memegang usul, ya, usuluddin, mereka tetap Islam. Sebagaimana dalam aman message itu ditandatangan oleh lebih daripada 500 ulama sedunia. Ditandatangan oleh lebih dari 500 ulama sedunia. Di antaranya yang masih Islam, pokoknya masuk ke dalam ranah Islam atau Muslim, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kemudian Zaidi, Ja'fari, Ibadi, kemudian Zohiri. Nah, yang Ibadi di mana? Kalau Ibadi kebanyakan Ibadi di Oman, bahkan menjadi madhab resminya kerajaan Oman. Oman itu tetangga dengan Irak Yaman, tetanggaan. Ya. Kalau Ibadi ini hampir terkontaminasi dengan Mu'tazilah, tapi masih jauh lah dari Mu'tazilah, tapi sudah ada terkontaminasi pemikirannya oleh Mu'tazilah. Zaidi pun sama, Zaidiyah pun walaupun Syiah tapi sudah terkontaminasi dengan pemikiran Mu'tazilahnya. Akan tetapi mereka moderat, mau menerima riwayat-riwayat Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Tapi kalau yang Rafidhah, ya, kemudian yang tadi yang Ghulat itu sampai menyatakan Allah salah menurunkan wahyu. Nah, itu harus dihalau. Kalau yang cuma baru mencapai bid'ah saja, itu didakwahi dengan cara yang benar, ya, supaya dia sadar. Begitu.
dengan kebid'ahannya. Kalau memang dia adalah pelaku bid'ah, enggak langsung dikeluarkan dari Islam, enggak. Begitu ya, jelas ya. Tapi kita tetap harus pegang teguh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ikut-ikutan. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Demikian, wallahu a'lam. Jadi jangan langsung kita mengkafirkan orang, jangan mudah menjudgment orang itu kafir. Takut ada yang mau tanya lagi, silahkan. Nggak ada. Baik, yang laki-laki di belakang. Di belakang. Assalamualaikum, Bid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Khairul Anam dari Karawang. Baik. Saya mau bertanya, Bid. Saya tinggal di lingkungan LDI ya. Untuk sholat subuh kan tidak pakai kunut. Iya. Apakah saya tetap harus sholat berjamaah dengan mereka atau saya sholat di rumah? Terima kasih, Bid. Baik. Apakah cuma masalah kunut atau masalah akidahnya yang berbeda juga? Kalau cuma masalah kunutnya, ya cuma kunutnya nggak pakai kunut, tapi akidahnya sama, sah berjamaahnya. Tapi kalau akidahnya sudah beda, kalau akidahnya sudah beda, contoh menyatakan najis kepada yang selain kelompok mereka, gitu ya. Berarti menyatakan najis ini ada satu esensi dari kalimat itu apa? Menyatakan kafir. Karena di dalam Al-Quran sesungguhnya orang kafir itu najsun, najis. Jadi kalau mereka menajiskan kita, ya bekas sholat kita dipeleng sebagainya, berarti mereka menyatakan kita kafir. Dan siapa yang menyatakan kafir kepada saudara muslimnya, balik kekafirannya. Artinya kita jangan bermakmum kepada orang yang menyatakan kepada kaum muslimin itu kafir. Begitu ya. Kemudian kalau kita berjamaah dengan orang yang meyakinkan dirinya, meyakini bahwa Allah itu punya wajah sama dengan makhluk, duduk di kursi seperti makhluk, punya tangan seperti makhluk, punya tempat seperti makhluk, maka kita jangan berjamaah dengan orang yang seperti itu. Jangan bermakmum kepada orang itu, jangan. Kecuali kita yakin orang tersebut tidak berakidah tajsim. Tajsim itu apa sih? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau tidak berakidah tajsim, boleh. Tapi ada syarat yang lainnya. Kalau ternyata si imamnya ini nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, walaupun pelan, nggak baca Bismillah walaupun pelan, ya, tanpa sama sekali pokoknya, sama sekali tidak baca, maka jangan bermakmum. Kalau memang kita Syafi'iyah meyakini Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Fatihah, jadi tidak sah nanti. Nah kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, bukan nggak pakai Bismillah, baca Bismillah tapi pelan. Kadang terdengar ya Bismillahirrahmanirrahim. Karena biasa begitu. Nah itu sah bermakmum kepada mereka yang mengucapkan Bismillahnya walaupun pelan, tapi masih mengucapkan. Ya ini tentang masalah fikihnya, Tapi tadi akidah. Kalau ternyata mereka itu akidahnya tidak berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, contoh tajsim mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluknya, jangan bermakmum kepada orang ini. Lebih baik mufarraqah. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah secara akidah, ya, kemudian fikihnya juga secara fikih masih pakai Bismillah walaupun pelan, kemudian tidak kunut, masih sah sholatnya, karena kunut itu sunnah muakkadah. Begitu ya, karena kunut itu sunnah muakkadah. Maka yang paling bagus itu berjamaah dengan yang satu akidah dan satu fikih, itu lebih enak. Begitu. Demikian, Allah alam. Terakhir satu lagi. Ya silahkan. Ya, sudah pegang mikrofon ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutrisno dari Karawang. Baik. Habib ingin bertanya. Saya membaca postingan dari seorang ustadz di sebuah internet mengenai pembelian
kalau kita membeli rumah dengan sistem kredit itu masuk ke dalam kategori riba. Gimana kebenarannya, Habib? Baik. Jual beli itu bisa kredit, bisa cash. Jual beli itu bisa kredit, bisa cash. Jadi riba itu bukan karena kreditnya, bukan. Woi, apa kabar? Dari mana ini, rombongan mana ini? Halo, siapa kita? Ahbabur Rasul. Slogannya lali maning. Jadi jual beli itu boleh cash, boleh kredit, ya. Yang dimaksud riba itu bukan karena kreditnya, bukan. Apa saja? Bahkan al-bai'u riba. Jual beli itu hampir sama, beda-beda tipis dengan riba. Kita beli nih, saya beli dari Bang Jai. Bang Jai, saya beli baju contoh 30.000. Kemudian langsung saya jual ke Mas Doni 50.000. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Padahal mengambil untung dalam waktu sekejap langsung dapat 20.000. Itu bukan riba. Tapi hampir sama dengan riba. Ada riba itu, ternyata riba itu pada dasarnya mengambil keuntungan juga, betul tidak? Mengambil kelebihan dari harga asal. Hampir sama seperti itu juga. Tapi dengan cara yang menzolimi, dengan cara yang merugikan satu sama lain atau salah satunya. Begitu. Contoh, kalau kita beli rumah kredit, pada saat akad kreditnya harga rumah contoh 120 juta, dibayar 15 tahun dengan cara dicicil, DP sekian per bulan sekian. Ya, kita sepakat tuh beli. Tapi tiba-tiba di pertengahan pada saat tahun kedua pihak perbankan menaikkan suku bunga, maka perbankan dosa kalau kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, nanti di tahun ketiga akan ada suku bunga yang naik, artinya nilai jual ini akan meningkat, berarti ada yang dirugikan. Nah, tapi kita ridho dengan hal itu. Bisa jadi itu adalah riba juga, kitanya dosa ikut, yang dari pihak perbankannya dosa. Maka diupayakanlah mencari yang flat, artinya tidak ada perubahan harga di kemudian hari. Dari mulai pertama akad kredit sampai pelunasan harganya tetap, bayarannya tetap. Nah, cari yang seperti itu, ya, supaya aman. Maka ini juga pihak perbankan jangan sampai memonopoli umat. Cari yang mau seperti itu, ya, yang bisa seperti itu. Ada yang flat, jadi tidak fluktuatif, tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau yang flat dirugikan, wah itu. Tapi gimana kalau sudah terlanjur? Ya namanya terlanjur, tobat saja, perbanyak istighfar, kemudian perbanyak sedekah dan niatkan taubat. Ya Allah, sulit ya Allah untuk menghindar. Maka kata Rasul, di akhir zaman itu sulit menghindari riba. Bahkan orang-orang soleh pun pasti kecipratan. Ini sekarang nih sudah mulai. Di akhir zaman itu riba itu sudah marak di mana-mana. Bahkan orang soleh pun mau tidak mau terpaksa kecipratan, pasti. Ya. Oleh karenanya kita cari dulu, berupaya mencari yang flat, diupayakan. Dan bagi yang pekerja perbankan, tolonglah, ya, didiskusikan dengan tim manajemen perbankan agar memberikan kemudahan kredit yang syar'i kepada umat. Jadi kalau masalah pembayaran kredit, jual beli kredit itu tidak lantas disebut sebagai riba, tidak. Tapi perubahan harga di tengah-tengah tanpa kesepakatan, pokoknya ujuk-ujuk perbankan naikin aja. Nah itu perbankan yang dosa. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tadi kan siang sudah disiram sedikit ya, sejuk ya. Kita lihat ibu-ibu udah. Masya Allah. Tapi alhamdulillah walaupun terkantuk-kantuk masih tetap semangat. Kalau di Bandung itu sampai subuh
Kalau di Bandung itu sampai subuh, di kota Bandung, daerah kota-kota Bandung itu kalau ngaji sampai subuh. Ya, silahkan teman-teman sampai subuh, saya mau pulang. Baik, kita berdoa dengan doa kunut bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan masyarakat setempat juga diberkahi Allah dan diberikan taufik hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya titip, ini masjid jangan cuma dibangun, tapi harus dimakmurkan. Sholat jamaahnya dijaga, sholat jamaah. Kalau memang tertinggal sholat jamaah, tetap ke masjid. Jangan dibiasakan sholat di rumah yang laki-laki. Tetap ke masjid walaupun tertinggal awal waktu. Walaupun tertinggal awal waktu, tetap dibiasakan sholat ke masjid. Dengan langkahnya menuju masjid, barangkali ada orang yang juga belum sholat, ketinggalan juga bisa jamaah. Ya. Atau nanti Allah akan kirimkan malaikat untuk menjadi makmumnya. Begitu. Niatnya pun sudah bagus. Kemudian makmurkan dengan pengajian-pengajian, tadarus Quran, Al-Kahfi, Tabarak, Al-Waqi'ah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Baqarah, khataman Quran, bagus itu. Ya, kemudian apa saja? Pengajian-pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan yang Ahlul Bid'ah wal Gagabah. Rusak nantinya persatuan Islam, rusak apa-apa syirik, apa-apa bid'ah, banget ke bid'ah orang teh nate. Ya, banget orang teh bid'ah. Oh, stop aja Rasul. Begitu. Kemudian jangan lupa tanggal 19 Desember akan kedatangan guru mulia Maulana Syekh Hisham Al-Qabbani. Hafizahullah, qaddasallahu sirrah. Tanggal 19 Desember malam minggu di Masjid Raya Perumnas Bumi Teluk Jambe Karawang. Mudah-mudahan teman semua bisa hadir. Ajak semuanya, ajak ke semuanya. Kita ikuti suhbah beliau. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang mau mengikuti pengajian rutin kami di majelis setiap malam Rabu dan malam Jumat. Malam Jumat di Majelis Ahbab Rasul di Markaz Dakwah di Perumnas Bumi Teluk Jambe Blok NG nomor 16 di belakang Green Village, ya, Grapari Telkomsel Green Village, Galuh, bundaran Galuh. Nah, lewat dikit begitu, itu ada perumahan Green Village, ada Grapari Telkomsel Karawang. Nah, di belakangnya itu setiap malam Jumat mulai jam 8:30 malam sampai jam 11 ada tanya jawab, kajian tasawuf juga, ya, hadis juga, silahkan. Kalau malam Rebo juga kita ada. Demikian, mudah-mudahan teman-teman bisa istiqomah mengikuti kajian kita di setiap saat. Terus, insya Allah untuk malam minggu bulan depan, malam minggu pertama di mana? Malam minggu bulan depan, malam minggu pertama bulan depan di mana? Lokasinya? Masjid Baitur Rahman di Tanjung Pura. Proklamasi, tunggu proklamasi. Sebelum jalan proklamasi. Tanjung Puranya daerah yang mudah dicari. Daerahnya apa itu? Ya, daerahnya desa apa itu namanya? Tunggak Jati, ya. Tunggak Jati pinggir jalan raya yang dulu dibuat oleh Pak Haji Ali Muqaddas, tapi yang buatnya bukan Pak Haji Ali Muqaddas, tukang bas. Beliau ngedanai doang begitu, ya. Itu dari terminal masuk ke arah Dengklok. Tunggak Jati nggak jauh lah, kira-kira 2 langkah kanan dan kiri, begitu, ya. Sebelah kanan, itu persis pinggir jalan. Masjidnya bagus sekali, bagus, ada atapnya, nggak bolong. Parkirnya juga lega, ya, sepanjang jalan bisa parkir itu sampai ke Dengklok bila boleh pakai parkir itu. Insya Allah itu akan dilaksanakan malam minggu pertama. Jadi majelis kita ini setiap malam minggu
pertama, malam minggu pertama. Bagi yang tidak hafal daerahnya, silahkan kumpul di Masjid Agung, ya. Isa sudah kumpul di Masjid Agung. Nanti jam 8 tepat itu akan disertai oleh tim pengawalan. Ada tim pengawal, tim penunjuk arah. Jadi dari Masjid Agung nanti konvoy ke sana. Begitu ya. Di setiap bulan yang tahu lokasi, yang tidak tahu lokasi silahkan kumpul di Masjid Agung. Nanti akan dikawal oleh tim penunjuk arah. Demikian maklumat dari kami. Semoga seluruh dakwah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.